sombong, congkak, kasar, bapentung, sweeping, takbir. Sapa iku? Sing ngono sapa iku? Ngakune turunane ngakune turunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Rasulullah mboten pernah ngaku pentung takbir keliling sweeping mboten nate niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Profesor Ki Haji Said Akil Siraj kembali menyindir oknum habaib yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian menggunakan statusnya sebagai keturunan Rasulullah itu, statusnya sebagai habib untuk mencari keuntungan. Yang bahkan keuntungannya adalah sesuatu yang melanggar syariat, sesuatu yang tidak pantas lah. Begini kurang lebih ulasannya. Muhammad, kamu santun, ramah, pemaaf. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, seandainya kamu sombong, congkak, kasar, bapentung, sweeping, takbir. Sapa iku? Sing ngono sapa iku? Ngakune turunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Rasulullah mboten pernah ngaku pentung takbir keliling sweeping mboten nate niku. Sing aku turunane kaya ngono iki, mbuh turunan bener ta ora ya mbuh. Bener palsu mbuh lah. Seandainya kamu sombong, faddan ghalidal qalb, kasar, sombong, pedang-pedengkeng, sweeping, go pentung, takbir, dan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi karena kamu santun, kamu memaafkan mereka, mereka berbondong-bondong masuk. Iswaro aitan najhuluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Konteks yang disampaikan oleh Kiai Said dalam ceramahnya adalah Kiai Said menjelaskan tentang akhlak. Dan Kiai Said ini ceramah dalam acara yang besar. Kiai Said menjadi salah satu pembicara dalam peringatan Haul Akbar di Pondok Pesantren Loso Mojo Kediri. Pondok pesantren ini adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia mungkin. Dan sekali lagi konteksnya adalah menyampaikan keterangan tentang akhlak. Dia menjelaskan bahwasanya akhlak Rasulullah itu akhlak yang luar biasa baik. Beliau mencontohkan bahwasanya Rasulullah itu memberikan contoh akhlak yang baik dalam kasus Fathu Mekah. Meskipun pada zaman dahulu Rasulullah itu dihina, dilecehkan, diganggu ketika sholat, bahkan dilempari kotoran, sesuatu yang sangat menyakitkan hati dan fisik. Tapi ketika proses Fathu Mekah, ketika Rasulullah bersama rombongan Madinah membebaskan kota Mekah, beliau tidak dendam, dia tidak ingin balas dendam, beliau langsung memaafkan begitu. Jadi konteksnya itu, akhlak Rasulullah itu sangat baik sekali. Dan sindiran tentang oknum habib adalah Rasulullah itu akhlaknya sangat baik. Berbeda dengan orang sekarang yang mengaku-ngaku habib. Ya, kita kemarin-kemarin dulu kan pernah dengar kasusnya FPI misalkan, yang menggerebek tempat-tempat, yang memaksa orang, yang bahkan mengkafir-kafirkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukanlah akhlak yang baik. Jika memang dia adalah keturunan Rasulullah, maka seharusnya sudah sepantasnya mengikuti akhlaknya Rasulullah. Begitu. Karena Rasulullah itu datang di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalilnya bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Lah kok keturunannya para habib ini kok enggak mencontohkan akhlak kepada umat, malah sebaliknya memberikan contoh akhlak yang baik kepada umat, memprovokasi, takbir, membuat demo dan seterusnya. Maka pantaskah seperti itu oknum habib yang mengaku keturunan Rasulullah tapi akhlaknya tidak sama sekali sama dengan Rasulullah? Pantaskah begitu? Saya kira ya kurang pantas. Dan terkait penyampaian Kiai Said Akil Siraj ini, beliau sepertinya memiliki kecenderungan bahwasanya tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad itu adalah tesis yang benar dan belum ada tandingannya. Sehingga beliau meyakini bahwasanya oknum Habib Ba'alawi itu nasabnya memang sudah tidak sambung kepada Rasulullah, terputus, bahkan ada pembohongan nasab di sana, sehingga sangat tidak pantas untuk mengaku sebagai keturunan Rasulullah yang sah begitu. Maka pengakuan mereka bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah itu tidak
baik, apalagi menggunakan statusnya itu untuk mencari keuntungan kepada umat agar para umat itu tunduk kepadanya, agar para umat itu patuh mengikuti semua perintah yang atau keinginan yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib ini. Sepertinya Profesor Ki Haji Said Abdul Sirot ini sangat memiliki kecenderungan terhadap itu. Dan ini menurut saya ya seharusnya memang seperti itu. Jika ada suatu penelitian yang kemudian penelitiannya dianggap benar, maksudnya belum ada penelitian tandingan yang menyatakan sebaliknya terhadap penelitian itu, maka penelitian itu bisa diterapkan begitu, bisa diamalkan. Penelitian ini tuh ya ijtihad. Dan ijtihad itu selama belum ada yang membatalkan ijtihadnya, maka berijtihad itu dianggap benar. Pun konsep ijtihad itu bila salah akan tetap mendapatkan pahala, yakni pahala 1. Dan jika benar pahalanya 2. Atas dasar ini mungkin penolakan orang-orang terhadap oknum habaib yang melakukan hal-hal yang kurang baik itu ya sah-sah saja. Jadi kalau saya menyikapi polemik tentang nasab ini, ya selagi orang yang mengaku Habib itu adalah orang yang alim, yang disampaikan adalah suatu kebaikan-kebaikan, ya saya ikuti, saya patuhi sebagai orang yang menyampaikan ilmu, sebagai orang yang alim begitu. Saya menghormati atas kealimannya, bukan nasabnya sebagai Habib begitu. Pun sebaliknya, jika orang yang mengaku Habib ini melakukan sesuatu yang melanggar syarak, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam misalkan, ya saya tolak. Ya karena apa yang disampaikan, yang dilakukan itu melanggar syarak. Yang saya tolak itunya, bukan statusnya sebagai Habib, bukan. Jadi bijaklah teman-teman. Pun sebaliknya, jika bukan Habib menyampaikan sesuatu yang kurang baik, ya kita tolak. Jangan kita benci orangnya, kita benci apa yang dilakukan yang tidak baik itu. Pun sebaliknya, jika orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa, tapi yang disampaikan adalah suatu ilmu, dia adalah orang yang alim, orang yang terpelajar, orang yang baik lah, ya kita ikuti saja apa yang disampaikannya karena keilmuannya, karena yang disampaikan adalah suatu hal yang benar begitu. Jadi kita berislam itu harus objektif, jangan semena-mena kita fanatik terhadap sesuatu sehingga memukul rata apa yang dilakukan oleh yang kita fanatiki itu benar semuanya. Pun sebaliknya, jika kita membenci sesuatu, kita memukul rata apa yang dilakukan semuanya meskipun benar kita anggap salah. Jadi kita berislam itu harus objektif agar kita terhindar dari fitnah, agar kita terhindar dari keburukan-keburukan. Maka ijtihad yang dilakukan oleh Kiai Mat yang kemudian diamini oleh Profesor Ki Haji Said Abdul Sirot ini ya sah-sah saja. Dalam berislam itu ya sah-sah saja. Begitu. Dan menyampaikan kebenaran itu juga suatu perintah begitu. Ini sebagai pertimbangan untuk kita semua dalam berislam, dalam polemik nasab ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.